Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hello everyone. Hello sahabat-sahabat YouTube aku yang sudah lama subscribe dan hello juga yang baru bergabung. Oke, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang kecil ataupun yang besar, tetap kita syukuri ya guys ya. Oke, kali ini kita akan kembali lagi mereaction sebuah video. Di sini kisah Buya Hamka di penjara dan di Vietnam. Buya Hamka ini merupakan ulama besar ya guys, ulama diteladani, juga banyak yang menjadikan beliau ini sebagai inspirasi ya guys ya. Daripada berlama-lama, langsung saja kita klik dulu yuk videonya. Jangan tengok mukanya. Salah. Kalau masih ada dendam kesumat tak bisa. Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara. Naik tapak kaki sepatu ke atas meja. Buya Hamka duduk. Ditunjuk dengan telunjuk hina. Hei Hamka, pengkhianat negara, mau menjual NKRI ke Malaysia. Sampai terlintas di hati Buya Hamka. Nampaknya pisau silet di tepi penjara. Hamka, ambil pisau silet itu, potong saja ke tanganmu. Tak ada gunanya kau hidup. Di Maninjau kau bergelar datuk, di Masjid Al-Azhar kau bergelar Buya, doktor dari Al-Azhar. Tak ada gunanya kau hidup dihina. Itu saking sakitnya hati Buya Hamka, dituliskannya dalam buku Tasawuf Modern. Beli Tasawuf Modern. Buya Hamka ketika mau meninggal minta bawakan, nak tolong ambilkan Tasawuf Modern, aku mau mengenang sakitnya di penjara. Waktu sakitku makin parah, kata Buya Hamka, dipindahkan aku ke rumah sakit hadiah dari pemerintah Rusia di Jakarta, namanya Rumah Sakit Persahabatan. Disitulah Buya Hamka sampai akhirnya PKI tumbang dan Buya Hamka keluar. Buya Hamka tetap berdakwah, jadi imam ceramah. Ketika dia sedang duduk di rumah, datanglah orang membawa secari kertas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Tolong baca kertasnya. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka. Yang menyiksa, yang memenjarakan Buya Hamka selama 4 tahun itu akhirnya mati juga. Ya Allah. Saya waktu itu penasaran, mau tak Buya Hamka ini? Mau tak? Mau Buya Hamka. Di situ kesal saya tutup buku. Kok mau dia? Kok mau Buya Hamka? Andai saya lah itu disiksa orang saya, lalu datang utusannya, andai aku mati, tolong yang mengimamiku Ustadz Abdul Somad, cari Ustadz Abu. Aku tak mau, sampai mati takkan kusolatkan. Barulah saya sadar betapa lembutnya hati Buya Hamka. Lunak. Betul, Masya Allah ya. Dia tak pernah di Al-Azhar. Sekalipun dia tak pernah Azhar. Tapi Al-Azhar memanggil dia, memberi dia gelar doktor. Tak pernah kuliah di Azhar. Masya Allah. Ustadz Somad 4 tahun di Azhar. Balik LC. Sadar diri, aku tak selevel. Hamka luar biasa. Difitnah. Bersebar info seluruh Indonesia bahwa Hamka plagiator. Plagiator. Novelnya itu katanya diambil dari Al-Manfaluti, sastrawan Mesir. Ditulis di harian Lekra, PKI punya. Siapa yang memfitnah dia? Pramudia Anantatur, Pram. Buya tak melawan, diam. Akhirnya isu itu hilang, PKI jatuh, NKRI tetap tegak berdiri, dan tak lama sesudah itu datang perempuan bermata sipit dengan suaminya, mu'alaf, mau masuk Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Nama saya. Enggak. Dia mau masuk Islam. Kata Buya, kamu ni siapa? Saya disuruh ayah saya kemari Buya. Untuk apa? Supaya suami saya ni calon masuk Islam, belajar Islam sama Buya. Nama ayah kamu siapa? Pramudia Anantatur. Ya begitu Allah. Cara Pram minta maaf. Dia tak datang ke rumah Hamka. Anak menantunya disuruhnya belajar Islam. Dan Hamka mengajar menantu Pram itu sampai paham Islam. Lembut hati. Masya Allah.
Padahal fitnah luar biasa. Andai saya lah jadi Hamka waktu itu. Datang orang mau belajar Islam, sampai mati tak akan kuajar. Kau cari aja ustaz lain. Itu ustaz di MDI 1000 orang, di IKMI ada 600 orang. Panas hatiku. Karena kalau hati kita panas, ngajar orang tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita marah. Tapi ternyata marah Hamka itu melebur bersama apa? Maaf, tak berkesan. Kalau masih berkesan, berbekas, bukan maaf namanya. Saya maafkan dia Pak Ustaz, tapi untuk datang ke rumahnya rasanya 2030 lah Pak Ustaz. Belum, itu belum maaf. Tak ada contoh. Nanti kalau saya sebutkan Nabi, orang, itu kan Nabi. Saya sebutkan Abu Bakar, itu kan Abu Bakar. Mana orang kita? Hamka, orang awak mana dari meninjau. Masya Allah ya. Bisa dia memaafkan. Luar biasa Haji Abdul Malik. Tapi jangan bayangkan Hamka itu tak pemarah. Hamka itu pemarah. Waktu dia pergi haji naik kapal, berhentilah kapal di pelabuhan Padang. Sampai di pelabuhan, mau sholat, ada pegawai kapal melarang sholat. Mau ngadu mereka ke Buya. Buya, ya ini ada pegawai kapal melarang sholat berjamaah. Katanya tak ada sholat berjamaah di kapal. Sholat aja di kamar masing-masing. Oh bangkit Buya Hamka. Mana orangnya? Ini amak ang kurang aja, apa ang kurang aja, datuk nini ang kurang aja. Itu asli, tak saya robah bahasanya. Buka buku judulnya Ayah, ditulis oleh Irfan Hamka. Dia ikut melaksanakan haji, naik kapal dan menengok Buya Hamka marah luar biasa. Ini Hamka itu ada saatnya dia marah, ada saatnya dia lunak, ada saatnya dia berkonfrontasi, ada saatnya dia lembut. Dalam masalah kunut subuh, lembut hati Buya Hamka. Diundang oleh orang NU di Jember, diangkatnya tangan. Allahumma hdina fiman hadain, amin. Orang semua tahu dia Muhammadiyah. Muhammadiyah tak berkunut, tapi hatinya lunak menjaga persatuan umat. Tapi ketika diajak dia oleh HMI, oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia untuk menyambut Paus Paulus, tak mau dia. Ayolah Buya, kita tunjukkan bahwa kita ini welcome terhadap Paus. Tidak. Kenapa Buya tak mau? Bagaimana aku bersalaman dengan orang yang sudah mengkristenisasikan anak bangsa? Tak mau dia. Begitu juga dengan fatwa Natal bersama. Buang itu fatwa. Ratu Alam Shah Prawira Negara tertekan karena Presiden Menteri mau Natal bersama. Cabut fatwa Natal. Atau Buya berhenti jadi ketua MUI. Lebih baik aku berhenti jadi ketua MUI daripada mencabut fatwa Natal bersama. Masya Allah. Keras, berprinsip. Tapi saat-saat memaafkan dia lunak. Kita ambil maaf Hamka di bulan Syawal yang penuh barakah. Masya Allah, semoga kita semua selalu menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Semoga kelembutan hati Buya Hamka ini mengalir di jiwa kita. Maksudnya bisa kita contoh, bisa kita teladani, bisa menjadi inspirasi bagi kita ya guys ya semuanya. Oke, mari kita coba baca komen-komentar dari video ini ya guys ya. Allahu yarham. Buya Hamka tokoh legendari yang dicintai rakyat Malaysia. Masya Allah, tabarakallah ya. Kini Ustadz Abdul Somad mewarisi kecintaan itu. Insya Allah Melayu tak pernah berpisah dengan ulama-ulama Nusantara. Masya Allah, terbaik ya guys ya. Nama Hamka tertulis dalam subjek pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia. Masya Allah, betul seperti itu ya guys ya. Mungkin dari teman-teman ada yang dari Malaysia, maksudnya ada yang pernah melihat dalam sekolah buku pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan, bisa ditulis di kolom komentar ya guys ya. Aku ingin mengetahui informasi lebih tepatnya ya guys ya. Buya Hamka adalah legenda di Malaysia walaupun dia orang Indonesia. Masya Allah, semoga kita terus bersatu, tiada lagi yang bersaing mengenai apapun itu ya guys ya. Kita semua bersaudara. Di sini selanjutnya, aku anak Melayu Malaysia berdarah Minangkabau. Buya Hamka wira dan ulama tersohor bagi kami di Malaysia. Ya Allah, merinding sekali ya guys ya kalau udah dekat dengan para ulama. Masya Allah ya guys ya. Semoga kita akan terus tergolong bersama orang-orang yang baik ya guys ya. Buya Hamka terlalu unggul di Malaysia. Masya Allah ya guys ya, kata-katanya, ilmu-ilmunya semua ditulis, dibukukan. Meski terlalu beza zaman, aku dengan beliau. Betul, tapi tetap suka nasihat dan kata-katanya. Cerita dia memang terbaik. Masya Allah, emang bener ya guys ya. Aku juga kalau udah sekilas melihat di sosial media ada postingan-postingan tulisan Buya Hamka tuh emang benar-benar langsung ngena gitu ya.
Beliau itu apa ya, sebagai motivator, best author banget. Pokoknya intinya terbaik ya guys ya. Di Malaysia, Buya Hamka sangatlah disanjung-sanjung. Beliau adalah ulama besar buat Nusantara. Semoga Ustadz Abdul Somad juga dapat menuruti Buya Hamka. Amin ya rabbal alamin ya guys ya, Masya Allah. Jadi di sini beliau juga menyampaikan kisah beliau bahwa Buya Hamka ini tidak pemarah gitu ya. Tapi insya Allah yang kita lihat Ustadz Abdul Somad ini sepertinya akan meneruskan sebagaimana Buya Hamka ya guys ya, Masya Allah tabarakallah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya guys ya, masih terus mendengar nasihat-nasihat beliau-beliau para ulama-ulama terdepan, para ulama-ulama yang kita cintai. Oke, mungkin dari video kali ini apa yang bisa kalian petik, apa mungkin dari teman-teman ada yang mengenal Buya Hamka dari sisi lain atau bagaimana, bisa ditulis di kolom komentar ya guys ya. Kita diskusi bersama-sama, kita sharing informasi bersama-sama. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.